Wah, udah cukup panjang ini. Jadi intinya seperti itu ya. Itu adalah truncation error. Ya. Jadi share screen saya ini masih full screen nggak nih? Masih, Pak. Oke. Jadi apa namanya? Itu adalah truncation error ya. Jadi saya coba ulangi lagi sedikit ya untuk truncation error. Truncation error itu terjadi akibat kita pada penyelesaian dengan menggunakan analisis numerik itu yang pertama kita lakukan adalah memodelkan persamaan matematika yang merepresentasikan permasalahan. Oke, permasalahan fisik kita transformasikan menjadi persamaan matematik. Persamaan matematik kemudian kita selesaikan dengan menggunakan aritmatika. Nah, saat menggunakan aritmatika itu kemungkinan besar kita melakukan aproksimasi di sana. Oke, aproksimasinya itu berupa apa? Berupa truncation. Apa yang dilakukan? Karena biasanya penyelesaian dengan menggunakan metode aritmatika itu melibatkan yang namanya series seperti ini. Ya, sebagai contoh ini adalah Taylor series. Jadi jumlah ordenya itu tidak terhingga untuk bisa errornya sama dengan 0. Seperti itu. Tidak mungkin kita gunakan semua ordenya. Oleh karena itu biasanya yang kita lakukan adalah melakukan truncation, melakukan pemotongan. Ya, kita lakukan pemotongan. Kita melakukan pemotongan di order tertentu. Dalam hal ini adalah order n. Itu saja yang kita gunakan. Ya, sisanya akan menjadi reminder, menjadi error. Oke, besar errornya itu tidak perlu kita ketahui secara eksak, secara pasti. Yang kita perlu ketahui adalah propagasi error terhadap ukuran step size. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini ya. O, jadi remindernya itu sama dengan O dalam kurung H pangkat 1 atau H pangkat 2 dan seterusnya. Ya, jika remindernya itu adalah O dalam kurung H, ya seperti itu. Kalau misalkan step size-nya kita buat jadi setengah, oke, errornya akan jadi setengah. Tapi kalau misalkan reminder itu O kali H pangkat 2, saat step size-nya jadi setengah, remindernya atau errornya akan jadi seperempat, seperti itu, dan seterusnya. Itu yang perlu kita ketahui. Oke? Nah, kemudian, ini, kembali lagi ke turunan pertama. Ya. Saat tadi kita menyatakan turunan pertama, ya, itu biasanya didekati seperti ini ya. F aksen X1 sama dengan F aksen X1 sama dengan Fx1 plus Fxi. F aksen Xi sama dengan F aksen Xi plus 1 dikurangi Fxi dibagi Xi plus 1 dikurangi Xi. Oke, kita coba kembali ke Taylor series-nya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Itu sebenarnya untuk mengaproksimasi turunan pertama itu, truncation-nya dilakukan di sini. Bagian ini menjadi reminder. Bagian ini menjadi reminder. Yang kita gunakan hanya dua order pertama saja. Ya, kita hanya gunakan Fxi ditambah F aksen Xi kali H seperti itu saja yang kita gunakan. Oleh karena itu, saat kita lakukan modifikasi ya, sisanya jadi reminder ya, RI, R1, gitu ya. Itu bisa dilihat di sini bahwa sisanya menjadi reminder jadi R1, kemudian persamaannya jadi seperti ini, lalu kita pindahkan F aksen Xi itu ke kiri, oke, dengan hanya ke kiri, oke, lalu kita modifikasi, ini jadinya seperti ini. Ini adalah persamaan yang tadi kita lihat. Jadi, turunan pertama, oke, turunan pertama pada Xi itu sama dengan Fxi plus 1 dikurangi Fxi dibagi H. Oke, dikurangi dengan reminder dibagi H. Di mana reminder dibagi H itu adalah truncation error kita. Oke, ini disebut sebagai first order approximation. Ternyata kita sebut sebagai first order karena yang bagian ini dianggap zero order, order ke 0 ya. Karena dia tidak ada turunannya. Ini order 0, ini order 1. Jadi ini first order of approximation. Kita terangkit di sini.
di bagian first order, setelah first order-nya. Seperti itu. Ya, ini cara kita mendapatkan turunan pertama, aproksimasi turunan pertama dengan menggunakan Taylor series. Nah, bisa dilihat di situ bahwa error-nya besar sekali. Karena error-nya itu dari orde kedua dan seterusnya itu menjadi error. Oke, orde kedua dan seterusnya menjadi error. Coba kita lihat ya, kalau dalam representasi grafiknya. Ini adalah first order approximation yang tadi kita bicarakan ya. F aksen XI sama dengan Fxi plus 1 dikurangi Fxi dibagi dengan H, ya, step size, ditambahkan dengan OH, seperti itu. OH itu reminder tadi ya. Nah, ini bisa kita lihat. Kenyataannya turunan pertama pada titik XI, ini ya, turunan pertama di titik ini gradiennya seperti ini. Tapi kenyataannya kalau misalkan kita dekati dengan menggunakan Taylor series order 1 tadi, dengan menggunakan aproksimasi tadi itu ya, dengan menggunakan finite divided difference namanya, finite divided difference yang forward difference, itu aproksimasinya jadi ini. Ini adalah nilai pendekatan turunan pertamanya. Errornya besar sekali kan ya? Penyebabnya kenapa? Penyebabnya karena kita mengabaikan orde kedua dan seterusnya. Errornya ada di sini, OH. Artinya apa? Artinya saat ukuran step size-nya itu jadi separuh, ya, errornya akan menjadi separuh juga, seperti itu. Ya, ini adalah penjelasan terkait dengan truncation error untuk yang turunan ya, turunan pertama, forward difference. Nah, turunan sendiri kadang-kadang ada aproksimasi lainnya. Selain forward difference ini yang tadi kita bicarakan ya, F aksen XI sama dengan Fxi plus 1 dikurangi Fxi dibagi Xi plus 1 minus Xi. Nah, tapi juga ada pendekatan dengan menggunakan backward difference. Backward difference itu menggunakan data sebelumnya, data Xi minus 1. Oke, jadi ini sumbu X, oke, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Data Xi minus 1, data Xi, dua data inilah yang kita gunakan untuk mencari turunan pertamanya. Jadi, F aksen Xi-nya sekarang rumusnya menjadi Fxi minus Fxi minus 1 dibagi Xi minus Xi minus 1. Oke. Propagasi errornya masih sama, masih OH. Seperti itu. Ya, ini adalah backward difference. Kemudian, ada juga orang yang mengkombinasikan forward difference dan juga backward difference. Oke. Forward difference dan juga backward difference. Hasilnya jadi seperti ini. Yang digunakan adalah nilai Xi minus 1 dan juga Xi plus 1. Oke, bisa dilihat tadi ya, kalau yang backward difference, nilai turunan pertamanya seperti ini, aproksimasinya seperti ini, masih jauh. Masih jauh. Ya. Nah, sekarang coba dilihat yang center difference, gabungan antara backward difference dan juga forward difference. Oke. Center difference approximation. Dia menggunakan Xi minus 1 dan juga Xi plus 1. Nah, ini bisa dilihat, kalau kita menggunakan Xi minus 1 dan juga Xi plus 1, itu nilai aproksimasinya, nilai turunan aproksimasinya itu mendekati nilai turunan sebenarnya. Rumusannya jadi seperti ini ya. F aksen Xi sama dengan Fxi plus 1 dikurangi Fxi minus 1 dibagi 2H. 2H itu apa? Step size-nya itu ada 2. Di sini ada dari Xi minus 1 sampai Xi, itu H, lalu Xi sampai ke Xi plus 1 H. Jadi totalnya adalah 2H. Seperti itu. Nah, dengan menggabungkan dua metode tadi, backward difference dan juga forward difference, itu ada improvement di propagasi error-nya. Yang sebelumnya di backward difference dan juga di forward difference, dua-duanya itu adalah O dalam kurung H, ya, O dalam kurung H juga di backward difference, tetapi di center difference, itu errornya menjadi O dalam kurung H pangkat 2. Artinya apa?
Artinya kalau sekarang step size-nya kita kurangi menjadi setengahnya, ya, error-nya akan menjadi seperempatnya. Seperti itu. Ya, error-nya akan menjadi seperempatnya. Jadi konvergensinya akan jauh lebih cepat ya. Bisa dilihat bahwa dia akan jadi lebih akurat. Ya, konvergensinya akan jadi lebih cepat. Nah, apa yang bisa kita tangkap di sini? Yang bisa kita tangkap di sini itu adalah saat kita menggunakan numerical method, ya, kita suka tidak suka pasti akan melakukan truncation. Error itu pasti ada dalam bentuk reminder. Oke. Nah, untuk mengecilkan error, untuk supaya konvergensinya bisa lebih cepat, kita bisa coba meningkatkan order yang digunakan. Ya, order truncation yang order numerical method yang digunakan. Nah, kita bisa melakukan itu dengan menggabungkan dua metode dengan order kecil seperti yang tadi kita lakukan ya. Yang tadi itu adalah forward difference, kita gabungkan dengan backward difference, kita bisa menghasilkan center difference di mana ordernya naik satu. Ordernya itu kelihatan dari sini, dari order propagasi errornya. Ya, yang sebelumnya adalah H, ini jadi H pangkat 2. Jadi konvergensi errornya itu menjadi lebih cepat. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan kalian tanya ke saya, Pak, kalau kayak gitu, berarti seharusnya kita pakai order yang paling tinggi saja sekali. Ini ada masalah. Semakin tinggi order yang digunakan, artinya persamaan yang digunakan akan semakin complicated. Ya, persamaan yang digunakan akan jadi semakin complicated. Saat persamaan yang digunakan menjadi semakin complicated adalah setiap kali kita melakukan perhitungan satu step perhitungan, itu running time-nya akan jauh lebih lama dibandingkan dengan yang persamaan yang lebih simple. Oke, jadi makanya saya tidak akan bisa bilang bahwa order yang lebih tinggi lebih bagus. Tidak. Tetapi memang cenderungnya dalam satu step yang sama, order yang lebih tinggi cenderungnya memberikan error yang lebih kecil. Dengan ada give and take di sana. Ya, give and take-nya apa? Apa yang dikorbankan di sana? Running time-nya. Oke, running time-nya akan jadi lebih panjang. Seperti itu. Jadi biasanya kita akan cari titik tengah yang pas supaya running time-nya oke, error-nya oke, propagasi error-nya oke, seperti itu. Nah, ini juga ada hal lain yang harus kita pertimbangkan terkait dengan pemilihan step size, kemudian pemilihan selain yang ini ya, meningkatkan si ordernya, kita juga bisa mengurangi error itu dengan memainkan si step size. Oke, memainkan si step size-nya. Jelas kalau misalkan step size-nya lebih kecil, truncation error itu akan jadi lebih kecil. Sebagai contoh, ya, kita coba lihat di sini. Yang forward difference saja. Oke. Kita coba pakai yang forward difference. Oke. Kita coba pakai yang forward difference. Ini sekarang kita pakainya H ya. H itu titiknya di sini sama di sini. Garisnya aproksimasinya seperti yang ada di situ. Kalau kita pakai H per 2, H per 2 kemungkinan di sini ya. Step size-nya H per 2. Titik selanjutnya XI plus 1-nya harusnya jadi di sini. Garis gradiennya jadi seperti itu. Bisa dilihat kan bahwa saat kita mengurangi step size-nya dari H di sini menjadi H per 2, oke, itu terjadi pengurangan juga pada besar ininya, terjadi pengurangan juga pada error-nya. Seperti itu. Jadi step size itu mempengaruhi error jelas. Akibat truncation error, step size yang semakin kecil itu akan memberikan error yang semakin kecil. Oke. Jadi tadi untuk mengecilkan error, kalau dalam hal truncation itu kita bisa menggunakan order yang lebih tinggi satu. Yang kedua, kita bisa mengecilkan error kita bisa mengecilkan step size-nya. Nah, mungkin nanti ada yang tanya lagi juga, Pak, kalau misalkan step size-nya kita kecilkan banget, itu kan berarti
truncation error-nya akan kecil sekali, akan bagus untuk kita. Betul, truncation error-nya akan mengecil. Ya, truncation dalam hal itu betul. Truncation error akan mengecil saat step size kita kecilkan. Tetapi di lain pihak, saat kita kecilkan step size, ya, oke, ingat ya, error pada numerical analysis, numerical method itu saat kita menggunakan komputer itu ada dua sumbernya selain human error. Ini kita tidak menceritakan human error. Sumbernya ada dua. Yang pertama itu adalah akibat dari truncation, akibat dari si numerical method-nya, yang mana dia akan mengecil dengan step size yang lebih kecil. Lalu ada juga yang namanya error akibat komputasi, round of error atau chopping. Nah, round of error itu agak sedikit berbeda dengan truncation. Ya, saat step size-nya diperkecil, artinya jumlah kalkulasinya lebih banyak. Oke, saat step size-nya diperkecil, jumlah kalkulasinya lebih banyak. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat aja di sini. Kalau saya ingin melakukan mencari turunan pertama dari keseluruhan kurva ya, step size saya perkecil, otomatis kita melakukan perhitungan setiap, misalkan step size-nya saya ubah jadi H/2 ya, kita melakukan perhitungan setiap H/2. Misalkan total kita ingin melakukan dari XI-1 sampai XI+1. Kita perlu melakukan 4 step di sana. Perlu ada 4 step, dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. 4 step. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan step size H, kita cuma perlu 2 step saja. 2 perhitungan. Oke. Jumlah perhitungan yang lebih banyak dengan step size yang lebih kecil, itu menyebabkan round of error-nya jadi semakin banyak, semakin besar. Jadi intinya adalah round of error itu tergantung dari jumlah kalkulasi. Semakin banyak jumlah kalkulasi, error-nya akan semakin banyak akibat round off. Nah, artinya apa? Saat kita mengecilkan step size, truncation-nya akan mengecil, truncation error akan mengecil. Tetapi round of error kita akan membesar. Jadi intinya, saat kita melakukan analisis numerik, kita harus melihat keduanya. Di daerah mana, di mana total error dari keduanya itu yang paling kecil. Itulah titik optimumnya. Di mana titik optimum ini, di mana total error antara round off dan juga truncation itu yang paling kecil, itulah yang harus kita gunakan. Seperti itu. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk human error saya tidak akan terlalu banyak bicara ya, karena memang ini urusannya dengan manusia, jadi lebih di error di formulasinya, formulasi persamaan matematikanya, kemudian data uncertainty-nya, sama blunder. Saya tidak akan tidak akan bicarakan terlalu banyak di situ ya. Tetapi yang saya akan bicarakan lebih ke arah error akibat komputasi sama error akibat truncation. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya masuk ke pemrograman. Oh, mau tanya. Silakan. Saya itu sebenarnya masih agak bingung dengan kata yang reminder gitu Pak. Maksudnya kayak gimana? Masih belum kebayang aja sih Pak. Masih bingung juga. Bingungnya di bagian mana ya? Tadi reminder itu sama yang apa yang Derek Taylor itu Pak, hubungannya sama yang Derek Taylor. Oke. Reminder itu jangan terlalu kamu bikin pusing ya. Reminder itu intinya adalah error akibat truncation. Oke, jadi kalau kita melakukan truncation seperti sebagai contoh ya, untuk turunan pertama kita lakukan truncation di sini. Ya, kita lakukan truncation di sini. Cuman bagian ini saja yang kita gunakan. Artinya apa? Artinya sisanya itu akan menjadi error. Sisanya akan menjadi error akibat truncation. Yang nama lainnya adalah reminder. Oke. Ini adalah error akibat truncation, yang nama lainnya adalah reminder. Itu nama lain doang. Jadi sebenarnya reminder itu apa? Reminder itu adalah error akibat truncation. Oke. Jadi saat kita melakukan numerical analysis, kita menggunakan numerical analysis, suka tidak suka kita pasti melakukan pemotongan pada order tertentu. Dalam hal ini untuk mencari turunan pertama dengan Taylor series, ya kita di order pertama ini udah kita potong.
Jadi sisanya jadi error. Kebayang ya? Bayang, Pak. Makasih. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan apa namanya persamaannya, kita bisa modifikasi menjadi seperti ini kan. Turunan pertama sama dengan ini tinggal dipindah-pindah dong. Ini pindahkan ke kiri, ini pindahkan ke kanan, terus kemudian hanya dipindahkan ke kanan seperti itu. Kita dapatkan persamaan turunan pertama dengan menggunakan Taylor series tadi, di mana ini adalah forward difference approximation seperti ini. Ya, di mana remindernya itu ordernya adalah H. Si error akibat truncation-nya itu ordernya adalah H. Jadi pangkat 1 ya. Jadi O kali O H pangkat 1. Artinya apa? Ini artinya adalah saat errornya itu, saat step size-nya itu kita bikin jadi separuh dari step size yang lama, errornya akan menjadi separuh juga. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan yang center difference, karena center difference ini menggabungkan antara forward difference dan juga backward difference, ordernya naik 1. Oke. Si errornya ini, yang sebelumnya O dalam kurung H, menjadi O dalam kurung H pangkat 2. Artinya apa? Artinya saat step size-nya itu kita kecilkan jadi separuh, step size yang lama, errornya jadi seperempat error yang lama. Seperti itu. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke programming? Pak izin tanya Pak, saya agak bingung tadi. Itu kan kalau dipindah-pindah tuh ada yang bla 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 per R bagi H yang pemindahan awal itu banget Pak. Kenapa? Nah itu, saya bingung itu bukannya kalau H-nya diperkecil malah tambah besar ya Pak ya? Errornya. Kan jadi kayak R dikali gitu. Maksud kamu yang ini ya? Ngeliat yang di akhir ini atau gimana? Iya, yang itu Pak, yang minus R1 per H. Ini agak apa namanya? Mungkin agak sedikit berbeda. Oh salah, saya nyoret di sini ternyata. Sebentar. Oke, jadi gini, si R1 ini sebenarnya sudah sendirinya dia itu adalah OH kuadrat. Ini saya lupa menjelaskan ini. Kebayang nggak maksud saya? Jadi R1 ini sebenarnya adalah OH kuadrat. Awalnya adalah dia OH kuadrat. Tetapi setelah dimodifikasi, ya kan ini jadi dibagi H ya. Makanya dia yang awalnya R1 itu OH kuadrat, gini ya, dalam kurung H kuadrat, ya. Dia dibagi dengan H. Benar sih kata kamu, kalau dibagi dengan H, harusnya semakin kecil H, errornya semakin membesar. Nah, dalam hal yang karena seperti itu, ordernya dia turun. Jadi O dalam kurung H. Penjelasannya seperti itu. Oke? Oh iya, ngerti Pak. Makasih Pak. Jadi R1-nya itu sebenarnya OH kuadrat. Terus ini kan jadi R1 per H ya, yang menjadi apa? Truncation error kita yang sekarang. Makanya jadi OH. Gitu ya. Jadi efek dari efek dari ini membesarkan error itu sudah diambil alih dari penurunan order ini, dari OH kuadrat menjadi OH. Gitu. Oke. Nah, untuk masalah ini ya, yang H-nya itu pangkat berapa, itu jangan khawatir juga, karena biasanya untuk setiap metodologi yang nanti kita bahas, ini akan diberikan. Oh, ini OH pangkat 3, oh ini OH pangkat 4. Jadi kalian tahu bahwa propagasinya itu dibandingkan dengan step size-nya itu, perbandingannya seperti apa. Propagasi error dibandingkan step size-nya, perbandingannya seperti apa. Gitu. Sip. Ada lagi yang bertanya? Oke. Ya, silakan. Berarti tadi yang RN itu
N-nya mulai dari 1 ya, Pak ya? Kan Rn sama dengan O kali H pangkat N tambah 1. Berarti N-nya mulai dari 1 ya, Pak? Yang mana ini? Rn. Sebelumnya lagi, Pak. Nah, itu. Yang ini ya, kenapa? Bukan, yang setelahnya ini, Pak. Mhm. Nah, itu kan ada Rn sama dengan O kali H pangkat N tambah 1. Berarti Betul, N-nya betul. mulai dari 1 ya, Pak? Oke. N ya, sebenarnya Rn itu kalau misalkan kita mau motongnya di ordekan 0 ya N-nya mulai dari 0. Ya, Oh, iya. dalam hal tadi itu kan kita motongnya di 1 ya. Kita motongnya di 1 di sini ya. Kita motongnya di 1 itu berarti kan harusnya R1. Makanya dia disebutkan tadi kan R1 ya. Iya, Pak. Oke. R1 itu berarti kan OH pangkat 1 plus 1 kan? Jadi harusnya OH pangkat 2 kan ya? Iya. Tetapi dibagi dengan H di bawahnya. Oh, iya. Jadi OH seperti itu. Logika berpikirnya seperti itu. Tetapi ini tidak melulu selalu seperti ini. Karena ini hanya berlaku untuk Taylor series. Kadang-kadang ada beberapa yang tidak mengikuti kriteria seperti yang ini. Jadi nanti cenderungnya nilai dari remindernya OH pangkat berapanya itu akan cenderungnya akan diberikan. Oke? Ya, oke. Terima kasih, Pak. Sip, silakan ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, saya coba memulai terkait dengan pemrograman ya. Jadi intinya itu adalah saat kita membicarakan tentang komputer program, itu adalah set instruksi untuk mengarahkan komputer supaya melakukan tugas tertentu untuk kita. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini ada high level programming sama ada low level programming. Ya, yang kita sudah pelajari sekarang itu cenderungnya adalah high level programming. Alhamdulillah ya, kita mempelajarinya high level programming. Jadi nggak terlalu susah. Seperti contohnya adalah Fortran, Basic, C, C++, Python, dan sebagainya. Itu masuknya high level programming. Jadi ada sintaksnya, ada bahasa pemrogramannya, di mana si software itu mengartikan untuk kita, mengartikan apa yang kita tuliskan, menjadi bahasa yang dimengerti komputer. Seperti itu. Tetapi zaman dulu itu ada juga low level programming, itu mesin code. Yang mana saya pun tidak mengalami ini. Ya, ini biasanya zaman dulu yang dosen-dosen yang sudah zaman dulu banget yang mungkin mempelajari terkait dengan mesin code itu. Jadi mesin code itu apa? Mesin code itu adalah bahasa yang dimengerti oleh komputer tanpa perlu ada transformasi sebelumnya, tanpa perlu ada software interface sebelumnya seperti itu. Ya, tetapi seperti yang tadi saya sudah informasikan, sekarang ini programmer itu tidak lagi menggunakan yang namanya low level programming ini. Sudah semuanya high level programming. Jadi jangan khawatir terkait dengan itu. Yang perlu kita pelajari adalah high level programming. Nah, high level programming itu jenis software-nya macam-macam. Bisa Fortran, Basic, C, C++, kemudian Python, bisa MATLAB dan sebagainya. Itu perbedaannya ada di sintaksnya. Oke, perbedaannya ada di sintaksnya. Masing-masing software itu memiliki Java juga ada ya. Itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Makanya penggunaannya pun condongnya untuk area tertentu. Misalkan engineering biasanya menggunakan engineering yang mechanical ya. Itu biasanya mechanical atau material itu biasanya menggunakan Fortran. Zaman dulu biasanya menggunakan Fortran, atau yang sekarang yang lebih populer biasanya menggunakan Python. Seperti itu. Terus kalau yang di level anak-anak di informatika, biasanya mereka menggunakan C++ atau menggunakan Java seperti itu. Karena tergantung dari arahnya yang ingin digunakan ke arah mana. Karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita tinggal menggunakan yang paling cocok untuk area kita seperti itu. Ya.
Nah, kalau misalkan saat kita membicarakan tentang programming itu ada beberapa topik yang biasanya kita bicarakan ya. Yang jelas itu adalah input dan output-nya itu harus jelas dan juga harus betul ya. Kemudian matematika formula matematika yang mau kita program itu juga harus jelas. Ingat, kalau formula matematikanya itu hasil dari representasi, hasil dari hasil dari interpretasi yang salah terhadap permasalahan fisik yang ingin diselesaikan, programnya juga akan menghasilkan hasil yang salah juga. Oke. Kemudian biasanya kita menggunakan konstanta atau variabel tertentu dalam programming, itu perlu kita definisikan dari awal. Kemudian secara struktur dan logika representasi logikalnya itu harus jelas, urut-urutannya harus jelas. Oke, itu dari awal juga sudah harus kita pikirkan. Kalau misalkan program kita itu besar ya, melingkupi banyak hal, kadang-kadang kita harus melakukan modular programming. Modular programming itu artinya untuk masalah-masalah kecil kita buat semacam subroutine ya. Kemudian subroutine tadi kemudian dipanggil dalam program besarnya, seperti itu. Itu untuk kasus-kasus di mana kita harus menyelesaikan permasalahan yang cukup besar seperti itu ya. Gitu. Secara garis besar seperti itu. Nah, dalam hal pemrograman itu kita harus membuat sedemikian rupa supaya pemrograman kita itu terstruktur dengan baik. Ya, supaya program kita itu menjadi structured program. Nah, kenapa harus seperti itu? Tujuannya supaya yang bisa melakukan modifikasi nantinya bukan cuma kita doang. Orang lain juga bisa membaca program kita, mengerti program kita, kemudian bisa melakukan modifikasi terhadap program kita. Oke? Dan ini untuk programmer memang dilatih sedemikian rupa supaya program yang mereka buat itu terstruktur dengan baik. Oke? Nah, untuk bisa membuat pemrograman yang terstruktur dengan baik, itu ada beberapa metode ya. Yang pertama, kalau misalkan pemrograman kita itu untuk kasus-kasus yang simpel, itu biasanya kita hanya menggunakan kita biasanya kalau misalkan kasus-kasus yang simpel itu top down programming dari atas sampai bawah. Memang cenderungnya kalau saat kita melakukan pemrograman, komputer akan membaca dari atas sampai bawah. Jadi dari atas ke bawah, top down programming. Oke. Nah, kalau masalahnya itu lebih kompleks, itu tetap kita menggunakan top down programming di pemrograman utamanya, tetapi kadang-kadang kita perlu membuat program-program kecil untuk kita panggil di pemrograman utama tadi. Seperti itu. Jadinya modular ya. Modular programming di situ. Oke. Nah, bahasa structured programming, pemrograman yang terstruktur dengan baik, itu cenderungnya memiliki karakteristik yang sistematik, gampang untuk dimengerti. Lalu yang kedua, lebih gampang untuk di-debug. Debug itu dihilangkan bug-bugnya, gampang untuk dites, gampang untuk dimodifikasi. Oke? Seperti itu. Jadi pemrograman yang baik itu seperti itu ya. Yang bagian terakhir mungkin kita tidak perlu bahas. Jadi ini lebih ke arah komputernya perlu mentranslatekan. Ini yang dilakukan di dalam software-nya itu sendiri. Oke. Jadi intinya seperti ini. Kalau kita melakukan pemrograman terstruktur dengan baik, itu sistematik, gampang dimengerti, gampang didebug, gampang dites, gampang dimodifikasi. Nah, ini bisa juga hubungannya dengan kita sendiri, oke? Bisa juga hubungannya dengan orang lain, ya. Karena kadang-kadang nanti saat kalian bekerja itu kalian bekerja dengan tim. Jadi saat kalian mengerjakan bersama tim, ya otomatis kalian harus sharing program kalian ke orang lain.
kadang-kadang untuk memperbaiki itu orang harus melihat program kita seperti itu. Oleh karena itu, pastikan bahwa pemrograman kalian terstruktur. Oke. Nah, untuk yang memprogram sendiri, untuk kalian sendiri, itu kalau terstruktur dengan baik, nantinya kalian akan lebih gampang untuk melakukan debugging sendiri. Karena saya pernah melihat beberapa orang melakukan pemrograman, bingung sendiri sama programnya karena tidak terstruktur dengan baik. Seperti itu ya. Nah, saat kita membicarakan pemrograman, itu biasanya ada 3 hal utama yang harus kita ketahui. Ya, ini basic-basic pemrograman ya. Yang pertama adalah algoritma. Algoritma itu adalah suatu set dari step-step instruksi untuk komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Jadi intinya dari algoritma ini itu adalah penjelasan berupa kata-kata dalam beberapa urutan seperti itu. Intinya kita mau komputer melakukan apa. Jadi kita algoritma itu kayak kita mentransformasikan apa yang ada di otak kita terhadap apa yang kita ingin lakukan, komputer lakukan, dalam bentuk kata-kata. Itu algoritma. Nah, level yang lebih tinggi daripada algoritma adalah flowchart. Flowchart itu adalah visual atau graphical representation dari si algoritma kita. Jadi algoritma dalam bentuk visual itu adalah flowchart. Nah, kemudian level yang lebih tinggi lagi itu adalah pseudocode. Pseudocode itu adalah algoritma yang sudah kita tuliskan dalam bentuk program general. Oke, algoritma yang sudah kita tuliskan dalam bentuk program general. Program yang biasanya bisa masuk ke semua jenis software seperti itu. Oke, jadi dia sudah sangat dekat dengan komputer code. Ya, sudah sangat dekat dengan komputer code karena bentuknya sudah dalam bentuk bahasa pemrograman, tetapi bahasa pemrograman yang general. Seperti itu. Nah, biar jelas, ini bisa dilihat di sini ya. Ini perbandingan antara ketiganya. Yang jauh itu yang di kiri itu adalah si algoritma. Oke, yang hijau itu adalah algoritma, yang kuning adalah flowchart, yang biru muda itu adalah pseudocode. Nah, ini algoritma as input. Jadi input dimasukkan, kemudian perform instruction 1 to inputs. Setelah input masuk, dilakukan pemrosesan instruksi 1. Kemudian setelah itu, if condition satisfied, then store the result of the instruction 1. Jadi jika hasil dari instruksi 1 itu memenuhi if condition yang ada, itu datanya kita simpan. Jika tidak, kembali lagi dihitung ke instruksi 1. Ya, if condition not satisfied, then redo instruction 1 with the input of the previous output from instruction 1. Seperti itu. Jadi itu ada iterasi di sana. Nah, algoritma ini kalau misalkan kita ubah dalam bentuk flowchart, itu menjadi seperti ini. Ya, input, lalu ke bawah instruksi 1, lalu if condition. Kita tuliskan if condition-nya apa. Instruksinya juga harusnya kita tuliskan di sini ya. If condition. Kemudian jika terpenuhi, store, disimpan. Jika tidak, balik ke sini. Seperti itu. Nah, kalau kita buat ke level pseudocode ini sudah sangat dekat dengan pemrograman kita ya. Pseudocode ini sudah sangat dekat dengan pemrograman kita. Input, kita masukkan inputnya apa? Do, instruction 1, lalu if condition, then store, else, instruction 1. Seperti itu. If else, dia pakai if else ya. Jadi kalau if kondisinya terpenuhi, itu akan masuk ke then. Ini kalau ini bahasanya si pseudocode ya, masuk ke then. Oke. Jadi itu akan di store. Tetapi kalau tidak terpenuhi, dia akan masuk ke else di sini. Kembali lagi ke instruction 1. Setelah itu undo. Oke. Ini bahasa dari pseudocode. Oke. Bahasa dari MATLAB agak sedikit berbeda dari situ. Tetapi dekat-dekat lah. Jadi intinya adalah kalau kalian bisa menuliskan dalam bentuk pseudocode, harusnya kalian tidak ada masalah untuk menuliskan dalam bentuk MATLAB.
program MATLAB. Hanya perbedaan di sintaks saja, yang penting logikanya masuk. Oke. Nah, terkait dengan ini, kalian perlu tahu untuk apa namanya? Flowchart ya. Flowchart itu bentuknya tertentu dan tidak bisa sembarangan. Input itu jajar genjang seperti ini. Kemudian if condition itu bentuknya seperti apa? Wajik ya. Seperti itu. Lalu proses itu kotak. Makanya instruction one tadi itu bentuknya kotak. Itu proses pemrosesan. Kemudian subprogram, kalau kita melakukan modular programming, itu bentuknya seperti ini. Nah, nanti dalam subroutine dalam apa? Dalam flowchart kita bagaimana kalau kita menggunakan subprogram? Ya, yang kita gambarkan yang mana dulu? Yang kita gambarkan flowchart dari program utamanya atau program dari subprogramnya. Kalau program utamanya, subprogramnya hanya dituliskan dalam bentuk sini aja. Hanya dituliskan dalam bentuk ini aja. Walaupun nantinya kita harus membuat flowchart untuk subprogram juga. Kalau subprogramnya itu kita buat sendiri. Seperti itu. Tetapi kalau kita subprogramnya tinggal menggunakan dari punya orang, dan kita ingin membuat flowchart untuk program utama kita, bagian subprogramnya kita tidak perlu buat detail, tetapi hanya tuliskan dalam bentuk subprogram seperti ini. Kemudian start and terminal bentuknya seperti ini, konektor bentuknya seperti ini, direction of process seperti ini, manual proses seperti ini. Ini kalau ada manual proses ya. Nah, kalau misalkan dalam pemrograman yang full pemrograman, flowchart untuk full pemrograman, itu biasanya yang nomor 8-nya jarang dipakai, kecuali kalau memang ini melibatkan proses manual ya. Yang seharusnya kalau dalam kasus kita tidak perlu sampai skip-nya karena pemrograman kita lebih ke arah pemrograman sederhana. Lalu page separator, kalau ini ada beberapa halaman pemrogramannya. Kemudian data storage. Seperti yang tadi kita lihat ya. Store data seperti ini. Oke. Itu secara garis besar terkait dengan flowchart. Ya. Jadi kalian nantinya pada saat saya menjelaskan terkait dengan masing-masing pemrograman, masing-masing metodologi ya. Itu nanti saya akan menjelaskan algoritmanya seperti apa, flowchart-nya seperti apa, pseudocode-nya seperti apa, atau malah kadang-kadang pseudocode saya lompat. Saya tidak menjelaskan pseudocode, tapi lebih langsung ke pemrograman MATLAB, karena ini jaraknya terlalu dekat antara si pseudocode sampai ke pemrograman. Karena bahasanya masalah sintaks saja bedanya, seperti itu. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya coba lanjutkan ya. Ini nanti mungkin setelah ini saya coba akan jelaskan beberapa pemrograman sederhana ya, yang mungkin nanti akan sering kita gunakan di di metodologi yang nanti akan saya jelaskan setelahnya. Oke. Nah ini saat kita membahas terkait dengan programming, itu ada beberapa metodologi yang baiknya kita ikuti. Yang pertama itu adalah planning. Baiknya kalian melakukan planning terlebih dahulu. Algoritmanya dituliskan, atau kalian kalau misalkan tidak terlalu suka menuliskan dalam bentuk algoritma, langsung tuliskan dalam bentuk flowchart. Itu juga bisa. Oke. Atau untuk kalian yang lebih suka menuliskan algoritma dulu baru flowchart, itu juga tidak ada masalah. Oke. Tetapi baiknya flowchart ini perlu selalu ada. Supaya kalian bisa melihat struktur pemrogramannya seperti apa dalam bentuk representasi visual. Karena itu yang paling gampang. Oke, lalu setelah itu kita coba tuliskan setelah kita mempunyai flowchart-nya. Kita coba tuliskan kodenya seperti apa. Oke, kita coba tuliskan kodenya seperti apa. Oke, nah setelah kalian coba tuliskan dalam bentuk programming code, itu bukan pasti sih. Kalau programnya sederhana mungkin kalian nggak perlu ya. Kalau misalnya programnya itu sudah cukup advance atau mungkin level intermediate saja, itu biasanya kalian perlu melakukan ini. Debugging dan testing. Ya, kalau testing pasti perlu. Tetapi debugging itu
tergantung dari hasil testing. Kalau hasil testingnya itu masih ketemu banyak bug di sana, otomatis kalian harus melakukan debugging. Ya, debugging di sini itu artinya adalah membunuh serangga. Membunuh serangga itu adalah intinya bahasanya itu kalau misalkan kita melakukan programming, kalau ada bug di sana, artinya ada permasalahan pada program kita. Kita harus selesaikan permasalahan tersebut. Itu bahasanya namanya debugging. Oke, ya. Jadi testing dari programnya itu pasti dilakukan. Mau sederhana, programnya sederhana atau advance atau intermediate, itu pasti ada testing di program. Nah, jika hasil testingnya itu ternyata ada bug di sana, kita perlu melakukan debugging. Nah, setelah itu kita perlu membuat komen atau membuat remark di sana dalam hubungannya dengan debugging, dalam hubungannya dengan program keseluruhan, kelemahan, peningkatan dari program itu perlu seperti apa, itu dilakukan di sana. Baru kemudian storing dan juga maintaining the program. Seperti itu. Jadi ini urut-urutan pemrograman yang baik dan benar, ya. Nah, selanjutnya saat kita membicarakan tentang dengan pemrograman itu biasanya pasti didesainnya top down supaya gampang, karena memang komputer pun membaca program kita itu dari atas ke bawah, top down programming. Nah, kalau misalkan program kita terlalu besar daripada pakainya hanya top down saja dan terlalu jelimet, itu biasanya baiknya kita membuat modular dalam bentuk modular, ya. Subprogram, kita buat subprogram di sana. Oke. Dalam bentuk subprogram, program terpisah untuk menyelesaikan satu permasalahan. Yang mana nanti di program utama kita bisa kita tinggal panggil. Oke. Nah, kalau misalkan kalian ingin buat itu jadi satu, oke, di main atau di subprogram, mau itu terpisah atau jadi satu, ya, yang baiknya itu terpisah, ya, baik main dan juga subprogram itu sebaiknya terpisah. Nah, di main maupun di subprogram itu, saat kalian menuliskan, baiknya lakukan indentasi. Jadi tidak semuanya mepet kiri semua, tidak, jangan. Tetapi lakukan indentasi sesuai dengan level dari masing-masing line. Seperti itu. Jadi kalau misalkan line yang merupakan turunan dari if condition seperti itu, kalian baiknya lakukan indentasi agak ke kanan. Seperti itu. Tetapi kalau yang lain utama mungkin di pepet kiri juga nggak ada masalah. Oke, ternyata di if condition kalian ada if condition lainnya, diberikan indentasi tambahan lagi ke kanan. Tujuannya apa? Supaya tujuannya kalian tahu level dari masing-masing penulisan itu ada di mana. Apakah ada di yang program utama, benar-benar program utama, atau itu ada bagian kecil di dalam if condition, atau ada bagian dari bagian lebih kecil lagi dari if condition di dalam if condition, seperti itu. Oke, jadi lakukan seperti itu. Atau misalkan ini masuk ke bagian dari for loop, seperti itu. Ya, supaya indentasi itu tujuannya supaya kalian tahu ini masuk ke bagian mana, seperti itu, ya. Nah, sequence-nya selalu seperti ini, gampang, dari atas ke bawah, dibaca satu persatu biasanya oleh komputer. Instruction 1, 2, 3 ke bawah, seperti itu. Nah, kemudian biasanya kita akan melakukan selection biasanya, ya, dengan menggunakan if condition. Jadi selection itu bisa single alternatif, bisa double alternatif. Single alternatif artinya adalah apabila dia benar, dia melakukan pemrosesan saja. Jadi hanya yang benar saja yang melakukan pemrosesan. Salah, dia tidak melakukan pemrosesan. Biasanya mungkin mengikuti jalur yang benar atau kembali lagi, lebih sering kembali lagi. If condition, ya. Kemudian kalau misalkan double alternatif, itu saat if conditionnya itu benar, itu ada pemrosesan yang dilakukan di sana. Saat hasil dari if conditionnya itu adalah salah, di sini pun akan ada pemrosesan. Kemudian dia pertemukan. Seperti itu. Ini selection, ya. Nah, sebagai biar gampang karena kita akan menggunakan MATLAB. Contohnya di MATLAB ini. If condition di MATLAB.
Nah, kalau if condition di MATLAB itu logika berpikirnya seperti ini. Ini saya ambil dari ini ya, dari web ini. Oke, jadi saat kalian dari atas itu ada if condition. Oke, jika benar itu masuk ke sini if code-nya. Jika salah itu masuk ke else code. Seperti itu. Ini sebagai contoh ya. A sama dengan 100. Persen di sini artinya adalah penjelasan dari program kita yang tidak masuk ke dalam apa namanya yang akan dibaca oleh komputer. Jadi ini cuma untuk penjelasan ke kita saja. A sama dengan 100. If A lebih kecil daripada 20. Oke. F print ini. Jadi jika A lebih kecil dari 20, yang akan dilakukan adalah melakukan printing ini. Else, berarti jika salah ya. Ini jika benar. Jika A lebih kecil dari 20, langsung melakukan ini. Jika salah, langsung melakukan ini. N. Oke. Kemudian terakhir ini saya tambahkan sesuatu. Ya. Cuman kita cek ya. A sama dengan 100. Jika A lebih kecil daripada 20, apakah dia terpenuhi atau tidak? 100 itu apakah lebih kecil daripada 20? Tidak ya. Jadi ini tidak akan terpenuhi. Nah, kalau dia tidak terpenuhi, apa yang akan dilakukan? Dia masuk ke else. Makanya nanti di printingnya itu A is not less than 20. A is not less than 20. Ini adalah hasil kita. Lalu di akhir saya lakukan F printing lagi untuk menuliskan nilai dari A. Seperti itu. Value of A is 100. Seperti itu. Ini adalah contoh if condition yang sederhana. Ini contoh lagi, kalau yang ini waktu itu saya tuliskan di Octave. Bahasa pemrogramannya agak mirip-mirip, tetapi ada yang agak sedikit berbeda, makanya saya akan meminta kalian untuk melakukannya dengan MATLAB ya. Sebagai contoh, ini C sama dengan 100. Okay. If C sama dengan 10, sebentar. F print value of C is 10. F else if C equal to 20, F print ini. Else if ini, F print ini. Else, okay. If none of F print, none of the values are matching. Okay. Bisa dilihat sini ya, bahwa C itu nilainya 100. Jika C sama dengan 10, dia akan melakukan printing ini. Ternyata tidak, C kan 100. Jika C else if C sama dengan 20, ini apa namanya? Opsinya banyak sekali nih. Jika C sama dengan 10, dia melakukan ini. Ada apa? Direction ya. Kemudian jika C itu nilainya 20, dia melakukan ini. Jika C sama dengan 30, dia melakukan ini. Else itu artinya jika tidak ada di antara yang di atas ini terpenuhi, ya. Jika tidak ada yang di antara yang di atas ini terpenuhi, dia akan melakukan ini. Dan itulah yang terjadi, ya. Makanya none of the value are matching. Karena C itu nilainya 100. Seperti itu. Lalu di akhir saya tambahkan lagi. F print exact value of C is segitu, ya. Jadi ini muncul exact value of C is 100. Ini contoh dari if condition yang lain, ya. Saya lanjutkan. Yang kalau tadi itu if condition ya. Sekarang yang selanjutnya adalah repetition. Ya. Repetition itu kalau di buku Capra itu ada 3 macam. Itu ada pre-test loop. Jadi apa namanya? If condition-nya itu dilakukan sebelum ada task-nya ya. Sebelum
salah satu instruksi. Jadi testing apakah dia true or false-nya itu dilakukan sebelum instruksi. Itu masuknya adalah pre-test loop. Kemudian ada mid-test loop, itu if condition-nya ada di tengah-tengah. Jadi sebelum if condition ada task, ada instruksi. Setelah if condition itu ada instruksi juga. Itu mid-test loop. Lalu ada juga yang bentuknya post-test loop. Jadi dilakukan instruksi terlebih dahulu baru if condition. Bentuknya macam-macam. Oke, tiga-tiganya kita sering gunakan. Ya. Ini sorry, ini harusnya tidak masuk ke repetition ya. Oke, ini masuknya adalah masih di if condition ini sebenarnya. Ya, yang di repetition sebenarnya mulainya dari sini. Ini kenapa kok saya masukkan itu sebagai repetition ya? Repetition harusnya mulainya dari sini. Oke, ini repetition. Jadi mulainya dari I itu mulai, kemudian I sama dengan I plus step-nya, lalu dia akan selesai setelah I mencapai nilai tertentu, seperti itu. Itu adalah repetition. Ya, sebagai contoh kalau di pseudocode itu do I sama dengan start, finish, step, task, and do. Tapi kita tidak perlu melihat yang ini, malah jadi bingung nanti. Baiknya kita coba lihat yang ini. Repetition di MATLAB. Repetition di MATLAB itu ada dua macam yang sering digunakan, yaitu adalah while loop dan juga for loop. Oke. Contoh while loop itu seperti ini, ya. A sama dengan 10. Oke, while A lebih kecil daripada 20, display A. A sama dengan A plus 1 M. Artinya adalah dia akan terus menjalankan loop ini sampai A tidak lagi di bawah 20. Sampai A tidak lagi di bawah 20. Nah, A tidak lagi di bawah 20 saat A-nya itu nilainya 20 di sini ya, karena dia bilangan integer ya, integer di sini ya. Jadi nilainya dari 10 masuk ke sini, A-nya lebih kecil daripada 20, betul, masuk display A. Berarti 10 itu adalah bilangan pertama yang di-display. Kemudian ditambahkan 1, diperbarui nilainya A sama dengan A plus 1. Di sini jadi nilainya 11. 11 masih lebih kecil daripada 20. Terus 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 masih masuk. 19 display A, ini masih masuk. Lalu A sama dengan A plus 1. Jadi nilai yang barunya adalah 20. Masuk lagi ke sini. 20 tidak lagi lebih kecil daripada 20. Karena harusnya sama dengan ya. 20 tidak lagi lebih kecil daripada 20. Jadi tidak masuk di sini. Oleh karena itu 20 tidak ditunjukkan di sini. Oke, itu adalah contoh while loop. Oke. Nah, yang repetisi lainnya yang kita sering pakai selain while loop itu adalah for loop. Ya. For A sama dengan 10 sampai 20 display A. N. Artinya adalah kita melakukan proses ini dari A sama dengan 10 sampai A sama dengan 20. Makanya kenapa kok 20 juga masih tertulis di sini. Seperti itu. Oke, ini adalah for loop. Kadang-kadang kita menggunakan for loop, kadang-kadang kita menggunakan while loop. Oke. Nah, ini mungkin bagian-bagian terakhir dari penjelasan saya hari ini. Ini programming language yang biasa digunakan itu C++, ada Visual Basic, MATLAB, Scilab, Octave. Ini tiga ini mirip-mirip ya. Oke, walaupun yang kita gunakan adalah MATLAB, ITB sudah menyediakan MATLAB, kenapa tidak kita gunakan? Seperti itu ya. Oke, walaupun bahasa pemrograman tidak hanya MATLAB saja, ada C++, Python, terus habis itu ada bahasa-bahasa pemrograman lainnya, ya.
Nah, nantinya itu di setiap bagian saya akan menjelaskan terkait dengan programnya itu seperti apa, contoh programnya seperti apa. Kemudian ini mungkin kalian perlu coba pelajari juga ya, matriks di MATLAB seperti apa, kemudian bahasa-bahasanya di MATLAB itu seperti apa, graphical plotting itu di MATLAB seperti apa untuk menunjukkan hasilnya. Nah, nantinya saya jangan khawatir, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan metodologinya secara garis besar, plus pemrogramannya pun, bahasa pemrogramannya beberapa akan ada yang saya berikan. Seperti itu. Ya. Nah, saat ujian nantinya itu kalian diharapkan, bukan kalian diharapkan, nanti soal-soal yang muncul bukan cuma soal perhitungan manual, tetapi banyak diantaranya kalian diminta untuk menuliskan program MATLAB-nya. Jadi PR-nya, terus kemudian latihan-latihannya itu banyak sekali yang berhubungan dengan programming MATLAB seperti itu ya. Jadi banyak-banyak latihan untuk pemrograman MATLAB terutama terhadap metode-metode yang nantinya akan dijelaskan. Oke. Minggu depan itu saya akan mulai menjelaskan terkait dengan root of equation, bisection seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh pemrogramannya. Metode-metodenya itu seperti apa, walaupun mungkin tidak semua metode saya jelaskan semuanya. Oke, tidak semua metode saya jelaskan semuanya. Tidak semua metode itu maksudnya saya jelaskan pemrogramannya. Mungkin hanya metode-metode tertentu saja yang saya jelaskan pemrogramannya. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Jangan lupa untuk absen ya. Absensinya sudah dibuka. Karena setelah ini adalah metode terkait dengan root of equation, saya mungkin akan selesaikan kuliah saya sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan. Sebelum saya tutup kelasnya. Silakan. Apakah ada pertanyaan? Walaupun memang ini masih materi intro ya, karena ini masih secara garis besar perkenalan terkait dengan pemrograman, error, dan sebagainya. Materi sebenarnya itu baru akan mulai minggu depan, mulai dari root of equation. Seperti itu. Kesyar, apakah bisa dipahami, Kesyar? Bisa, Pak. Oke. Oh, saya nanyanya ke Kesyar, yang jawab Nesya. Oke, Nesya bagus. Oh, saya dengernya Nesa, Pak. Oke. Kesyar, apakah dipahami, Kesyar? Lumayan sih, Pak. Oke, sip. Nanti di-review lagi. Oke. Lebih paham. Yang lain apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup kelasnya? Oke, kelihatannya tidak ada ya. Kalau gitu, mungkin kuliah kita hari ini sampai di sini. Sampai ketemu di hari Kamis minggu depan. Kita akan mulai membahas terkait dengan root of equation. Di situ saya akan jelaskan pemrogramannya juga, ya, dan juga metodenya seperti apa juga saya akan jelaskan. Kelihatannya itu saja. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai ketemu hari Kamis minggu depan.